Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's continue our lesson today. In our lesson today on science, we will continue on chapter 1D about what kind of animal are there. What kinds of animal are there? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains tentang apa saja sih jenis hewan itu. Mari kita bahas. Yang pertama, hewan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Ada fish, ada insects, ada birds, and mammals. Jadi kelompok animals terdiri dari fish, insects, birds, and mammals. Fish adalah ikan, insects adalah serangga, birds adalah burung atau unggas, and mammals adalah mamalia. Nah, adik-adik semua dapat menambahkan catatannya langsung ditulis di buku sains nggak apa-apa, atau ditulis di buku catatan. Untuk arti-arti yang tadi ya, fish adalah ikan, insect adalah serangga, birds adalah burung, dan mammals adalah mamalia. Nah, sekarang kita bahas yang pertama tentang fish atau ikan. Fish atau ikan tubuhnya terdiri dari beberapa bagian. Kita ambil contoh di sini adalah goldfish atau ikan emas. Nah, ikan emas atau goldfish bagian tubuhnya terdiri atas yang pertama. Yang pertama adalah gills. Yang kedua adalah gill cover, yang ketiga adalah scales, yang keempat tail, dan yang keempat adalah fins. Mari kita artikan sama-sama. Gills, what is gills? Apakah itu gills dalam bahasa Indonesia? Gills adalah insang. Yang kedua, gill cover. Maaf, ini fontnya Pak Yoga ganti warna kuning saja. Ini adalah penutup insang. Fontnya warnanya Pak Yoga ubah dulu supaya lebih jelas. Warna kuning. Ini juga Pak Yoga ubah jadi warna kuning. Selanjutnya, scales adalah sisik ikan, yang setiap kita memasak ikan pasti sisiknya kita bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasak. Kemudian tail adalah ekor. Kemudian fins adalah sirip. Fins adalah sirip. Nah, adik-adik semua dapat menambahkan catatan terjemahan dari bagian-bagian tubuh ikan ini langsung di buku sainsnya, supaya pada saat belajar bisa langsung dipelajari, tidak perlu membuka lagi buku catatan. Oke, sekarang selanjutnya kita bahas tentang fish features. Jadi apa saja karakteristik dari ikan? Yang pertama, they have gills to help them take in air from water. Jadi fish dia memiliki gills atau insang yang fungsinya adalah untuk mengambil ini ya, take in air from water. Jadi fungsi gills atau insang adalah take in air from water, jadi mengambil udara dari air atau dari dalam air. Berbeda dengan manusia atau makhluk yang hidup di daratan, mereka memiliki paru-paru. Kalau paru-paru hanya bisa mengambil udara di darat atau di udara, akan tetapi kalau insang itu adalah organ khusus yang diciptakan oleh Allah
yang diberikan kepada ikan supaya dia bisa mengambil udara yang ada di dalam air. Yang kedua, their bodies are covered with scales for protection. Jadi tubuhnya ikan diselimuti atau ditutupi oleh sisik atau scales. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah for protection. Jadi fungsinya adalah untuk perlindungan diri. Itu adalah fungsi scales. Yang ketiga, they have fins. Fins tadi adalah sirip. Fungsinya adalah to help them swim. Jadi untuk membantu ikan berenang. Nah, selain fins, yang membantu ikan untuk berenang adalah juga tail. Nah, jadi di sini fins and tail kedua-duanya berfungsi untuk membantu ikan berenang. Jadi ikan dibekali sirip dan ikan supaya ketika di dalam air dia bisa berenang dengan lincah ke sana kemari. Yang keempat, most of fish reproduce by laying eggs. Jadi most atau sebagian besar ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur atau laying eggs. Namun ada juga beberapa ikan atau some fish, beberapa jenis ikan yang berkembang biak dengan cara beranak atau live young. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah ikan punya insang untuk mengambil udara dari air. Kemudian ikan tubuhnya diselimuti oleh sisik atau scales untuk protection. Yang ketiga, ikan punya fins, punya sirip dan punya ekor untuk membantu mereka berenang. Dan yang keempat, sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Namun ada beberapa jenis ikan tertentu yang berkembang biak dengan cara beranak. Nah, di sini contoh-contoh dari ikan ada clownfish atau ikan badut atau Nemo, kalau di film itu ada ya Finding Nemo itu. Kemudian ada salmon, adalah contoh ikan, dan ada shark atau ikan hiu. Ini adalah contoh-contoh ikan. Selanjutnya kita lanjutkan tentang insects atau serangga. Insects. Nah, di sini yang digunakan untuk contoh adalah wasp. Wasp itu adalah tawon. Apa bedanya wasp and bee? Bee juga lebih ke lebah. Jadi semacam tawon tapi menghasilkan madu, itu adalah bee. Tapi kalau wasp adalah sejenis tawon yang tidak bisa menghasilkan madu. Jadi ini adalah yang lebih tepat, istilahnya adalah tawon, karena dia tidak menghasilkan madu. Wasp adalah tawon. Kemudian wings. What is wings? Wings adalah sayap ya. Wings adalah sayap. Serangga memiliki sepasang sayap atau 2 buah sayap. Ini adalah sayap nomor 1, ini sayap nomor 2. Kemudian setelah wings, insects atau serangga punya abdomen atau perut. Abdomen adalah perut. Selanjutnya setelah abdomen, serangga memiliki head atau kepala. Head atau kepala. Kemudian toraks adalah dada. Oh iya, ini legs, kaki. Serangga juga punya kaki. Berapa jumlahnya kaki serangga? Kita hitung sama-sama. Jumlah kaki serangga ada ini ya, depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya kaki serangga itu ada 6. Ada 3 pasang atau 6 buah kaki. Yang terakhir bagian dari serangga adalah antena atau antena. Ini adalah antena.
Fungsi dari antena pada serangga itu adalah berfungsi untuk alat indera. Sama halnya dengan makhluk yang lain, semua makhluk dibekali dengan alat indera. Alat indera ini berfungsi untuk mengetahui keadaan di lingkungan sekitar. Jadi apabila di sekitar lebah ini ada mangsa, maka antenanya ini akan memberikan seperti semacam peringatan kepada si tawonnya ini bahwa oh, di sana ada mangsa. Kemudian dia pergi ke sana untuk memangsa makanannya. Kemudian apabila ada predator misalnya, antenanya inilah yang akan mendeteksi. Oh, di sana ada predator, maka si tawonnya ini akan terbang pergi meninggalkan predatornya. Atau yang akan memangsa tawon ini. Itu adalah predator. Bagaimana dengan features pada insects? Mari kita bahas. Nah, insects tubuhnya dilindungi oleh hard outer covering. Jadi kalau pada ikan tadi adalah scales, tapi kalau pada insect adalah hard outer coverings. Fungsinya sama, pada sama-sama untuk protection. Jadi hard outer coverings pada serangga itu fungsinya untuk protection. Apa itu hard outer coverings? Hard outer coverings adalah semacam penutup kulit pada serangga yang lebih keras. Jadi misalnya ini adalah ada kulit serangga. Nah, kulit serangga itu nanti diselimuti oleh hard outer coverings yang di atasnya ini, yang lapisan di atasnya kulit yang lebih keras. Fungsinya adalah untuk protection juga. Prinsipnya sama dengan ikan. Ikan juga punya kulit, kemudian ditutupi lagi oleh scales kalau ikan. Tapi kalau serangga, hard outer coverings untuk protection. Selanjutnya, they each have a pair of antennae. Jadi setiap serangga itu punya a pair of antennae. Jadi punya sepasang antena. Atau dua buah antena. A pair of antennae. Nah, sepasang antena fungsinya tadi untuk alat indera. Jadi untuk mengetahui keadaan lingkungan. Sense their surroundings. Jadi untuk peka terhadap keadaan lingkungan. Yang ketiga, their bodies are divided into 3 parts. Jadi tubuh serangga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah head, kepala. Kemudian thorax yang kedua, yang terakhir adalah abdomen. Mari kita lihat sama-sama. Nah, bagian yang pertama adalah head. Jadi tubuhnya serangga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi adalah head, jadi sebelah sini. Nah, ini adalah head. Kemudian bagian yang kedua adalah thorax. Nah, thorax berarti dari sini sampai ke sini. Nah, batasnya ini thorax. Kemudian yang terakhir adalah abdomen, perut. Bagian ini berarti sampai yang paling belakang. Ini adalah bagian abdomen, perut. Dan serangga, they each have 6 legs. Jadi tadi sudah kita hitung di awal bahwa kakinya serangga jumlahnya ada 6 atau 6 legs. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian some insects have wings to help them fly. Ingat ya, ini adalah some. Jadi beberapa serangga saja. Tidak semua serangga memiliki sayap, tapi beberapa serangga memiliki sayap untuk terbang ya. Sayap bukan untuk berenang, tapi untuk terbang. Have wings to help them fly. Jadi fungsi sayap adalah untuk terbang. Yang terakhir, most. Jadi sebagian besar. Most insects reproduce by laying eggs. Jadi sebagian besar insek berkembang biak dengan cara bertelur atau laying eggs. Berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh dari serangga. Yang pertama ada beetle. Beetle ini adalah kumbang. Kemudian ada cockroach, ini adalah kecoa, dan ada butterfly. Butterfly adalah kupu-kupu. Itulah ada sekilas tentang serangga.
Nah, selanjutnya birds atau burung. Contoh burung yang digambar ini adalah pigeon. Pigeon itu adalah apa? Pigeon? Iya, pigeon adalah burung merpati. Pigeon adalah burung merpati. Ini warnanya jangan biru ya, Pak Yoga ubah menjadi warna merah. Ini adalah burung merpati. Merpati atau burung dara. Kemudian legs tadi sudah ya, legs adalah kaki. Feathers ini adalah bulu. Feathers ini adalah bulu. Kemudian back. Nah, back ini adalah paruh atau cucuknya burung, back. Kemudian ada wings tadi sudah, wings adalah sayap. Sekarang kita bahas tentang bird features. Nah, karakteristik burung yang pertama adalah their bodies are covered with feathers. Jadi tubuhnya burung ditutupi atau diselimuti oleh feathers atau bulu. Nah, feathers atau bulu. Fungsinya untuk apa? Fungsi yang pertama adalah untuk protection. Tapi ternyata feathers punya fungsi lain selain protection, adalah untuk pertama terbang, membantu burung supaya bisa terbang, dan yang berikutnya fungsi feathers adalah untuk membuat burung tetap warm. Jadi to keep them warm, jadi untuk membantu supaya tubuh burung tetap hangat dan dry dan kering. Jadi fungsi feathers yang pertama tadi adalah protection. Fungsi yang kedua adalah membantu terbang atau fly. Kemudian yang ketiga adalah warm, menghangatkan tubuh burung. Yang keempat adalah dry, membantu supaya tubuhnya burung tetap kering. Sekarang kita lihat karakteristik yang kedua. They each have back. What is back? Back tadi adalah paruh ya. Jadi burung itu memiliki paruh, memiliki 2 sayap dan 2 kaki. Bisa kita hitung sama-sama. Sayapnya jelas ada 1, ada 2. Kemudian paruhnya ada 1 ya. Ini paruhnya cuma ada 1. Kemudian kakinya ada 2. Kaki yang 1, kaki yang 2. Nah, ini adalah burung. Karakteristik yang terakhir, they reproduce by laying eggs. Jadi burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Namun karakteristik telurnya dibekali Allah dengan hard seals, ya. Hard seal atau cangkang yang keras. Contoh dari burung yang pertama ada duck. Duck adalah bebek. Kemudian ada robin, burung robin. Kemudian parrot atau kakak tua atau burung beo. Nah, burung robin di Indonesia juga namanya burung robin. Tidak ada nama yang lain. Robin. Ini adalah contoh dari burung. Jenis animal yang terakhir adalah mammals atau mamalia. Atau mammals. Di sini yang diambil contoh adalah kittens atau anak-anak kucing ya. Kittens itu sama dengan cat, tapi kalau kittens lebih ke kucing yang kecil. Ada adult cat, itu adalah ini adult cat ya. Nah, adult cat itu yang ini, kucing yang sudah dewasa. Kalau kittens itu adalah kucing-kucing yang masih anak-anak, nah seperti ini, atau disebut juga dengan anak kucing. Ini kitten, ada 3 kitten di sini. Nah, sekarang kita langsung ke karakteristik mamalia atau mammals features. Yang pertama, their bodies are covered with hair or fur.
Jadi kalau mamalia itu tubuhnya ada yang diselimuti oleh rambut, ada yang diselimuti oleh bulu. Nah, misalnya pada kucing ini adalah bulu, tapi kalau pada rambut contohnya adalah pada manusia. Nah, fungsi dari hair and fur adalah untuk membantu supaya tubuh mamalia tetap hangat, keep them warm. Karakteristik mammals yang kedua adalah moss. Jadi sebagian besar mammals bereproduksi by giving birth to live young. Jadi sebagian besar mamalia itu berkembang biak dengan cara beranak atau live young. Yang ketiga, karakteristik mammals yang ketiga adalah, nah ini khusus untuk adult females ya. Jadi mamalia betina yang dewasa memproduksi atau menghasilkan milk, ya, menghasilkan susu untuk memberi makan kepada anaknya. Atau dalam kata lain, jadi mamalia itu karakteristik yang ketiga adalah dia menyusui. Dia menyusui. Itu adalah untuk mamalia yang betina. Contoh mamalia ada elephant atau gajah, ada horse atau kuda, ada monkey atau kera. Ini adalah some examples of mammals. Selanjutnya, oh ya, ini contoh mamalia. Jadi mamalia, manusia itu termasuk dalam kelompok mamalia. Nah, coba kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama, human have hairs. Ya, ciri-ciri mamalia tadi yang pertama adalah dia punya fur atau hair, punya bulu atau punya rambut. Manusia memiliki rambut. Kemudian selanjutnya, mamalia berkembang biak, manusia berkembang biak dengan cara beranak. Mamalia tadi ciri-cirinya juga berkembang biak dengan beranak. Jadi ini adalah ciri-ciri mamalia masuk ke dalam manusia. Baik, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi, manusia memiliki rambut. Ciri-ciri mamalia tadi ada yang memiliki rambut. Berarti ciri-ciri mamalia ada yang masuk ke manusia, yaitu hair. Yang kedua, manusia berkembang biak dengan cara beranak. Mamalia tadi ada yang berkembang biak dengan cara beranak. Berarti karakteristik mamalia ada yang ada di dalam manusia. Yang ketiga, nah, manusia menyusui juga. Tadi mamalia karakteristiknya juga menyusui. Berarti ada karakter mamalia yang ada pada manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah manusia termasuk mamalia? Are human mammals? Jawabannya adalah yes, betul. Yes, they are. Jadi manusia termasuk ke dalam kelompok mamalia, ya, karena memenuhi karakteristik mamalia. 1, rambut. 2, beranak. Yang ketiga adalah menyusui. Nah, untuk try this di sini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan selesaikan langsung untuk pokok bahasan yang hari ini. Kita lanjut ke yang going further. Nah, di sini ini adalah penjelasan lebih dari penjelasan yang sebelumnya tadi. Nah, di sini ada yang pada pembahasan ini intinya adalah pembahasan pada hewan-hewan khusus, yang digunakan untuk pengecualian. Oke, yang pertama, some animals have different features from the other animals in the same group. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Kita lihat di sini kelas atau kelompok bird, kelompok burung atau kelompok unggas. Ostrich atau burung onta, ada emu, ada penguin. Semuanya mereka dimasukkan ke dalam kelompok birds. Mereka punya wings, ini juga,
Tapi pengecualiannya di sini adalah wingsnya mereka tidak bisa dipakai untuk terbang. Jadi tiga contoh ini, ostrich, emu, dan penguin, ini merupakan contoh birds yang tidak bisa terbang. These birds cannot fly although they have wings. Jadi ini adalah contoh burung yang tidak bisa terbang meskipun dia punya sayap. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada pengecualian lain lagi, ada situasi khusus. Kalau tadi kan most of fish, sebagian besar ikan itu kan berkembang biak dengan cara bertelur. Namun ada jenis ikan tertentu yang berkembang biak dengan cara beranak. Nah, jadi mereka they give birth to live young. These fish do not lay eggs. Jadi ikan yang dicontohkan ini dia tidak bertelur tapi beranak. Contohnya apa? Yang pertama adalah ikan gupi, yang ketiga adalah ikan moli. Contohnya adalah ini. Kemudian pada mamalia juga ada pengecualian. Jadi kalau kita pelajari tadi, mamalia mereka berkembang biak dengan cara beranak, tapi ada kelompok mamalia akan tetapi ada jenis mamalia tertentu yang berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa mereka? Yang pertama adalah Spiny and Theater. Ini adalah contoh landak ya, landak meskipun dia mamalia tapi dia bertelur. Terus yang berikutnya adalah Platypus. Mereka juga bertelur. Mereka dimasukkan ke dalam kelompok mamalia akan tetapi berkembang biak dengan cara bertelur. They lay eggs. Ini adalah contoh-contoh pengecualian. Ya, pengecualian dari karakteristik hewan pada umumnya. Nah, kita sudah masuk ke tahapan akhir. Tahapan akhir atau kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini, Pak Yoga ulangi lagi. Yang pertama, fish mereka punya scales, punya sisik, kemudian they have gills and fins, dia punya insang, punya sirip, kemudian sebagian besar mereka, most of them reproduce by laying eggs. Tadi fungsinya scale, fungsinya gills dan fins sudah Pak Yoga bahas di awal. Selanjutnya, insects. They have hard outer coverings. Fungsinya juga sudah Pak Yoga bahas. They each have three body parts, head, thorax, and abdomen. Kemudian 6 legs, a pair of antennae, dan most of them reproduce by laying eggs. Nah, ini penjelasannya sama seperti tadi, cuma ini dibuat lebih ringkas saja. Jadi ya, birds juga sama. Dia punya bulu, they have feathers, they have each a beak, jadi setiap burung itu paruhnya jumlahnya cuma ada satu. Kemudian 2 legs, dia punya 2 kaki dan punya 2 sayap. Ya. Selanjutnya, reproduce by laying eggs, berkembang biak dengan cara bertelur. Oh iya, catatan di sini lupa Pak Eka tambahkan. Jadi birds itu kelompok burung, tapi juga di dalamnya ada kelompok unggas juga. Saya juga tambahkan catatan di sini ya. Birds itu kelompok burung, tapi juga bisa unggas. Unggas itu misalnya seperti ayam, bebek. Nah, itu masuk ke dalam kelompok unggas. Di sini dikategorikan atau dikelompokkan juga dalam birds. Ini. Selanjutnya mammals atau mamalia. Ada yang punya rambut, ada yang punya bulu. Kalau yang punya rambut contohnya manusia, yang punya bulu contohnya kucing, sapi. Kemudian most of them reproduce by giving birth to live young. Jadi sebagian besar mereka adalah berkembang biak dengan cara beranak, kecuali hewan-hewan yang sudah Pak Ega bahas sebelumnya. Kemudian menyusui, ya. Jadi kalau mamalia dewasa betina itu dia menyusui, memproduksi susu yang akan diberikan kepada anaknya. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan exercise
halaman 33, exercise halaman 33, nomor 1 ABC dan 2 AB. Jadi silakan dikerjakan di exercise, silakan dikerjakan exercise-nya. Boleh dikerjakan di buku sains, kemudian difoto dan dikirim melalui link yang nanti Pak Yoga bagikan di grup kelas. Begitu penjelasan dari Pak Yoga. Saya rasa cukup untuk pembelajaran sains hari ini. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.